Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan laporan hasil audit MSDM yang berjudul Program Pengembangan Karyawan pada PT Perkebunan Nusantara 3, Persero Medan. Saya sendiri Muhammad Wahyu NPM 205 1603 19 kelas 7F malam. Adapun latar belakang PT Perkebunan Nusantara 3 atau yang biasa disebut PTPN 3 merupakan salah satu badan usaha milik negara atau BUMN. PT Perkebunan Nusantara 3 Persero didirikan pada tanggal 11 Maret 1996 yang merupakan penggabungan dari PTPN 3 Persero, PTPN 4 dan PTPN 5 melalui peraturan pemerintah nomor 8 tahun 96 tertanggal 14 Februari 1996. Ketiga perseroan tersebut digabung ke dalam satu manajemen dan diberi nama PTPN Nusantara 3 yang berkedudukan di Medan, Sumatera Utara. Saat ini PT Perkebunan Nusantara 3 memiliki kantor pusat yang beralamat di Gedung Agro Plaza, lantai 15, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, dan kantor operasional yang beralamat di Jalan Sei Batanghari, nomor 2 Medan. Berdasarkan laporan tahunan perusahaan per 2021, jumlah karyawan PT Perkebunan Nusantara 3 sebanyak 97.111 orang. Saat ini PT Perkebunan Nusantara 3 memiliki 7 produk komoditi yang tersebar di seluruh Indonesia. Komoditi tersebut diantaranya adalah kelapa sawit, karet, teh, kopi, tebu, dan tembakau. Dengan tujuan ekspor ke stakeholders mancanegara serta pemenuhan kebutuhan konsumsi dalam negeri dengan BUMN lainnya. Total area tanaman milik PT Perkebunan Nusantara 3 adalah 1.187.751 3 hektar dengan status pengusahaan lahan sekitar 68%, yang sudah bersertifikat 20%, 20% sertifikat berakhir dalam proses perpanjangan dan 12% belum bersertifikat. Sedangkan total plain area yang dimiliki PT Perkebunan Nusantara 3 sebesar 817.536 hektar yang terdiri dari komoditi sawit, karet, teh, tebu, kopi, kakao, tembakau, kayu, dan hortikultura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Khairani Senjayu NPM 205160094 dari kelas 7F Manajemen Malam. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya saya akan membaca tentang sejarah singkat dari PTPN 3 Persero Medan. Sejarah perseroan diawali dengan proses pengambilan perusahaan-perusahaan perkebunan milik Belanda oleh pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1958 yang dikenal sebagai proses nasionalisasi. Perusahaan perkebunan asing tersebut menjadi Perseroan Perkebunan Negara atau PPN. Selanjutnya, di tahun 1968, PPN direstrukturisasi menjadi beberapa kesatuan perusahaan negara perkebunan atau PNP. Pada tahun 1974, bentuk Badan Hukum Perusahaan Negara Perkebunan diubah menjadi PT Perkebunan atau Persero. Guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan usaha perusahaan BUMN, pemerintah merestrukturisasi BUMN subsektor perkebunan dengan melakukan penggabungan usaha berdasarkan wilayah eksploitasi dan perampingan struktur organisasi. Terjadinya penggabungan manajemen 3 badan usaha milik negara bergerak di bidang perkebunan yang terdiri dari PT Perkebunan 3 Persero, PT Perkebunan 4 Persero, PT Perkebunan 5 Persero, disatukan pengelolaannya ke dalam satu manajemen PT Perkebunan Nusantara 3 Persero di tahun 1994. Pada tahun 1996, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1996 tanggal 14 Februari 1996, ketiga perseroan tersebut digabung dan diberi nama PT Perkebunan Nusantara 3 atau Persero yang berkedudukan di Jalan Sei Batanghari nomor 2 Medan, Sumatera Utara. PT Perkebunan Nusantara 3 atau Persero ini didirikan dengan akte notaris Harun Kamil SH nomor 36 tanggal 11 Maret 1996
dan telah disahkan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor C28331 HT 0101 TH96 tanggal 8 Agustus 1996 yang dimuat di dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 1996 tambahan Berita Negara Nomor 8674 Tahun 1996. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indrawan Wiguna, NPM 200516194. Saya ingin melanjutkan presentasi dari identifikasi masalah dari hasil temuan. Berdasarkan temuan atau bukti yang kami dapatkan selama audit yang kami lakukan, kami dapat menyimpulkan sebagai berikut. Yaitu yang pertama itu ada kondisi ada 5, yaitu yang pertama banyaknya karyawan yang belum mendapatkan pengembangan karir di dalam pekerjaannya. Yang kedua, kurangnya program pengembangan karir karyawan. Yang ketiga, rencana pengembangan baru dibuat setelah ada bagian karyawan yang membutuhkan pengembangan tersebut. Yang keempat, tidak tersedia suatu sistem dalam pelaporan yang tersusun atau terdokumentasi tentang penilaian efektivitas dan efisiensinya. Yang kelima, kurangnya pemerataan terhadap kebutuhan karyawan. Selanjutnya, kriteria. Ada prosedur yang jelas mengenai perencanaan dan pengembangan SDM sumber daya manusia yang tercantum pada PT Perkebunan Nusantara 3 Medan. Yang kedua, pengembangan karyawan guna upaya meningkatkan karir dan kemampuan karyawan secara rata. Yang ketiga, rencana pengembangan karyawan harus disusun secara periodik bersama dengan penyusunan anggaran perusahaan. Yang keempat, laporan biaya maupun kualitas harus terdokumentasi untuk menyediakan informasi yang baik. Yang kelima, pelaksanaan pengembangan karyawan minimal 1 tahun sekali. Selanjutnya, penyebab. Yang pertama itu ada banyak karyawan tidak mendapatkan pengembangan karir di perusahaan sehingga karir mereka di situ-situ saja. Yang kedua, perusahaan tidak menjalankan program pengembangan karir yang seharusnya dilakukan secara periodik. Yang ketiga, perusahaan belum memiliki rencana pengembangan karir untuk karyawan secara periodik. Yang keempat, tidak ada penilaian keberhasilan pengembangan secara formal. Yang kelima, kesulitan dalam memenuhi pengembangan karyawan. Selanjutnya ada akibat. Kurangnya pengembangan menyebabkan karyawan mendapatkan kesulitan dalam meningkatkan karirnya di perusahaan. Yang kedua, kemampuan karyawan tidak meningkat serta kurang memiliki wawasan tambahan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, dan tidak dapat memiliki tanggung jawab atau wewenang lebih di perusahaan. Yang ketiga, sehingga karyawan kurang mendapatkan kesiapan dalam mempersiapkan diri guna mengikuti program pengembangan karir yang diadakan di perusahaan. Yang keempat, sehingga tidak ada dokumentasi atau catatan yang bisa dipertanggungjawabkan atas penilaian hasil pengembangan karir yang telah dilakukan. Yang kelima, keterlambatan pemenuhan karyawan di perusahaan. Hasil audit yang dilakukan menemukan beberapa kelemahan yang harus menjadi perhatian manajemen di masa yang akan datang. Kelemahan ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian, antara lain: yang pertama, kelemahan yang terjadi pada program pengembangan karir karyawan tidak terstruktur dengan baik. Yang kedua, kelemahan yang terjadi karena banyak karyawan yang belum mendapatkan pelatihan pengembangan karir di dalam pekerjaannya. Yang ketiga, kelemahan yang akan terjadi karena tidak adanya sistem atau pelaporan yang tersusun untuk melaksanakan pengembangan secara periodik. Atas keseluruhan kelemahan yang terjadi, maka diberikan rekomendasi sebagai koreksi atau langkah perbaikan yang nanti diambil manajemen untuk memperbaiki kelemahan tersebut. Adapun rekomendasinya sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan harus membuat program pengembangan karir karyawan secara jelas dan terstruktur serta dipersiapkan dengan baik, sehingga program pengembangan karir dapat berjalan dengan maksimal agar karyawan dapat meningkatkan karirnya. Yang kedua, perusahaan harus melakukan evaluasi dan membuat sistem baru atau pelaporan yang tersusun agar memudahkan proses pengembangan karir karyawan. Demikianlah hasil audit pengembangan karyawan di PTPN 3 sebagai memenuhi tugas akhir dari mata kuliah audit kinerja SDM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.